Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Kayaknya lebih besar musik tadi malam daripada ungkapan shalom. Shalom. Iya. Beta mau bilang di awal khotbah beta di saat ini untuk mengungkap satu pepatah usang yang mengatakan, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Artinya, kehidupan ke depan ini adalah rahasia. Apakah kita mendapatkan untung ataukah kita ada di dalam kemalangan? Dan juga memasuki tanggal 1 Januari adalah hal yang tidak bisa kita tolak atau hindari. Siapapun dia, sekuat apapun tenaganya, walaupun kenyataan bahwa masih banyak orang yang ada di dalam gumul-gumulannya yang kita anggap bahwa belum terjawabkan di tahun kemarin. Kita masih ada dan banyak menyimpan PR. Dan tentunya untuk masuk di tahun baru atau pergantian tahun, ada banyak sikap untuk ada dan menjalaninya. Persoalan-persoalan kehidupan di tahun kemarin dan ditambah dengan isu-isu global di tahun ini, bahwa di tahun ini ada klaster baru COVID-19 yang lebih bahaya daripada klaster sekarang. Cuci tangan, pakai masker, itu tidak menjadi jaminan lagi untuk ada dan tidak terkena virus ini. Dan dikatakan bahwa ada negara sudah ada dan terkena olehnya, dan itu tidak tertutup kemungkinan akan masuk ke Indonesia. Dan belum lagi banyak ramalan-ramalan orang-orang indigo mengatakan bahwa di tahun 2021 banyak sekali bencana alam. Di samping di luar bencana alam berupa gempa, berupa banjir, berupa lumpur, itu akan ada dan ditemui dalam 2021. Belum persoalan-persoalan global, persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita secara pribadi, lepas pribadi yang belum tuntas tahun kemarin. Lalu kita melihat persoalan-persoalan yang kita hadapi di tahun kemarin begitu pelik, apalagi di tahun ini yang ditambah dengan begitu banyaknya fenomena-fenomena alam yang kita akan hadapi. Tentu banyak sikap yang ada dan hadir di dalam kehidupan kita untuk memasuki tahun 2021 ini. Ada yang melepaskan tahun 2020 dengan sangat lega, lepas, dan memasuki tahun 2021 dengan optimis yang tinggi, bahwa ada janji, ada penyertaan, ada kasih Tuhan yang dirasakan, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi juga ada yang pesimis ketika mendengarkan hal demikian. Kenyataan-kenyataan hidup yang dihadapi tahun kemarin yang sungguh sangat berat dan menyakitkan, itu membuat orang biasa pesimis. Lalu bagaimana sebenarnya kita, orang-orang yang percaya, mensikapinya? Tentu banyak orang mengatakan sikap pesimis bukan sikap orang percaya. Sikap orang percaya adalah sikap optimis. Namun Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beta mau bilang bahwa di antara optimis dan pesimis ada realita. Ketika kita tidak melihat realita ini, maka sikap optimis yang kita bangun itu akan menjadi pesimis. Ketika kita tidak melihat bahwa kenyataan-kenyataan itu ada dan kita akan alami di sepanjang tahun pergumulan kita selama nafas hidup itu masih ada di dalam tubuh kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun sebelum saya melanjutkan khotbah saya mau bilang selamat memasuki tahun baru, terutama yang hadir beribadah di saat ini. Sungguh luar biasa, tentu masih mampu untuk hadir, masih mampu untuk ada dan memaknai hari pertama, ibadah pertama di tahun
baru ini di gedung gereja ini, bagaimana kita ada dan mau mengatakan bahwa kita ada hingga saat ini bukan karena kuatnya kita, hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Dan itulah kehidupan yang kita ada dan alami, dan itulah realita bahwa kita tidak bisa terlepas dan melepaskan diri daripada kehendak Tuhan. Kita harus ada dan terus menggantungkan diri kepada Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk mengarungi kehidupan ke depan masih 364 hari. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak usah bertanya lagi, dari manakah pertolonganku? Yang jelas, saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang hadir pada saat ini ada dan tahu kenapa ia hadir, kenapa ia bersyukur, kepada siapa ia bersyukur, kepada siapa ia memuja dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan yang ada dan menghadirkan, sehingga pertolongan kita tentunya kita imani dan amini dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang ada dan menghadirkan kita di bumi, Tuhan yang memberi kehidupan kepada kita, Tuhan yang memelihara kita, dan Tuhan yang menyelamatkan kita. Keyakinan yang kita miliki saat ini sama dengan keyakinan yang dimiliki si pemazmur ketika ia ada dan melafalkan nyanyian ziarah ini, di mana tuntutan agama Yahudi pada waktu itu bahwa dalam satu tahun harus 3 kali ke Yerusalem untuk membawa korban ke sana untuk berziarah ke sana. Dan untuk menempuh perjalanan ke Yerusalem bukan perjalanan yang gampang. Mereka harus menempuhnya berhari-hari dan melewati medan yang sangat-sangat berbahaya. Padang pasir, gunung batu, yang dari balik-balik cadas itu ada ancaman binatang buas. Bahkan juga di atas gunung-gunung itu ada kuil-kuil penyembahan berhala. Sehingga bukan saja ancaman secara fisik yang mereka ada dan hadapi, tetapi juga ancaman secara iman. Kemudian Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka berjalan bukan dengan roda. Mereka berjalan dengan kaki dan mereka membawa beban, yaitu binatang untuk dipersembahkan di Yerusalem. Dan ancaman kapan saja bisa datang. Tapi di sini si pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah penolongku. Dari gunung batu yang adalah ancaman, si pemazmur melihat bahwa itu bukan ancaman lagi. Tetapi ia mau ada dan membandingkan Tuhannya dengan ilah-ilah yang ada disembah di atas gunung-gunung itu, bahwa Tuhannya lebih ada dan kuasa. Dari tempat akan ada dikirim kematian, justru Tuhan datang untuk ada dan melindunginya dan mengirim kehidupan di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang yang berjalan dengan iman untuk menuju kepada pengharapan iman di Yerusalem. Si pemazmur ada dan membandingkan Allah yang ia sembah, bahwa Allah yang ia sembah itu tidak pernah terlelap. Tidak sama dengan Allah yang ada di kuil-kuil itu yang nanti ketika orang datang ada dan menggoyangnya, baru mereka ada dan melihat bahwa Allahnya itu Allah yang hidup. Si pemazmur mau mengatakan kepada semua orang yang membaca mazmur ini bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang sungguh-sungguh menaunginya tanpa batas waktu. Baik itu di malam hari maupun di siang hari, bulan dan matahari tidak akan pernah ada dan menyakiti. Si pemazmur mau bilang kepada semua orang bahwa di bawah naungan tangan kanannya ada keselamatan, ada perlindungan yang kokoh.
fisikmu yang dilindungi, tetapi nyawamu juga dilindungi. Ada jaminan keselamatan. Yang si pemazmur melihat bahwa ketika sepanjang perjalanan ziarahnya itu, ia ada dan terus menggantungkan imannya kepada Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam memasuki tahun baru, hari pertama, ibadah pertama di saat ini, tema yang diberikan oleh lembaga GPM adalah pertolonganku hanya dari Tuhan. Beta mau bilang bahwa ini adalah juga merupakan kredo, pengakuan iman. Bukan hanya sekedar tema yang ada dan disematkan di situ bahwa pertolonganku hanya dari Tuhan, tetapi tema ini dan melalui pembacaan kita tadi mau mengajak kita semua orang-orang yang percaya untuk memasuki tahun pergumulan 2021 ini, bahwa pertolonganku hanya dari Tuhan. Bahwa Tuhan yang ada menuntun, menjaga, melindungi kita dengan kasih-Nya di tahun kemarin adalah Tuhan yang sama yang akan menuntun, menjaga dan melindungi kita di tahun yang baru ini. Walaupun banyak ketidakpastian yang kita akan temui. Banyak orang yang bertanya-tanya, apakah ia sehat? Apakah ekonominya membaik? Apakah rumah tangganya membaik? Apakah karirnya membaik? Apakah studinya membaik? Apakah betul-betul tidak terjadi nanti bencana alam? Apakah betul-betul pandemi ini tidak akan ada dan meluas lagi seperti yang diberitakan? Apakah itu hanya hoax atau betul sungguh adalah hasil penelitian dan fakta yang sudah ada dan dialami oleh sebagian negara? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan banyak tanyaan dan banyak keraguan, kebimbangan dalam iman itu, ketika kita ada dan berkomitmen dengan janji bahwa Tuhan adalah penolong kita, maka di situ akan timbul pengharapan iman yang besar kepada kita. Kita akan mengimani dan mengamini. Pengharapan yang dimaksud di sini ya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus bukan pengharapan yang diam. Tetapi pengharapan yang iman di sini adalah pengharapan yang mampu untuk menjawab kasih setia Tuhan dengan seluruh berkat yang Tuhan berikan dengan kita berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Pengharapan di sini bukan berarti sudah Tuhan ada, sing mungkin, sing bisa. Lalu kita mau melakukan hal yang seenaknya saja di dalam kehidupan kita. Pengharapan di sini bukan sikap yang pasrah, bahwa biar kita tidak buat apa-apa Tuhan ada menjaga kita. Tetapi pengharapan yang dimaksud di sini adalah pengharapan iman sama si pemazmur. Ia tetap melayangkan matanya ke gunung-gunung. Ia tetap berdoa dan bekerja. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita umatnya, bahwa kita jangan saja mengatakan bahwa ada Tuhan yang menolong kita, tangan Tuhan sangat kokoh dan kuat, tetapi kita tidak pernah mau mengulurkan tangan kita untuk memegang tangan yang kokoh dan kuat itu. Iman di sini bukan hanya persoalan berkata-kata, tetapi iman di sini adalah persoalan bagaimana kita ada dan mengejawantahkan iman yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan di dalam perbuatan nyata kita. Bagaimana kita ada dan menyaksikan bahwa Tuhan adalah penolong yang setia ketika kita mampu untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan kehidupan ini. Bapak Ibu yang kekasih, kadang Tuhan sesungguhnya sudah ada dan mau menolong kita. Tuhan sesungguhnya ada dan siap untuk senantiasa membentengi akan kehidupan kita. Tetapi kita tidak ada dan mampu untuk melihat itu. Ketika firman Tuhan bilang hitunglah hari-harimu secara bijaksana,
Maka banyak orang yang semalaman tidak menghitung hari-hari mereka dengan bijaksana. Banyak orang menghabisi malamnya bukan untuk mengevaluasi dirinya, bukan untuk menemukan kasih Tuhan di dalam kehidupannya, dan bukan untuk menyenangkan Tuhan karena Tuhan telah membimbingnya selama 365 hari. Tetapi mereka dengan sungguh tidak bijaksana berpesta pora dengan miras. Di hari ini bukan hari pengampunan dosa, tetapi di hari ini adalah komitmen iman untuk kita berjalan. Apakah betul kita ada dan mau melihat bahwa Tuhan adalah penolong kita? Apakah sungguh-sungguh kita melihat bahwa Tuhan itu adalah penolong kita? Dalam sikap dan perbuatan kita tentunya. Apakah tidak banyak kita mempermainkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ketika kita senang, kita tidak ada dan melihat bahwa Tuhan itu penolong kita. Tapi ketika kita harus menuai apa yang kita tanam, maka kita akan mempertanyakan kepada Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung tapi Engkau tidak ada. Aku masuk kamar berdoa sambil menangis tetapi Engkau tidak menjawabku. Di manakah Engkau Tuhan ketika aku sakit oleh karena miras? Di manakah Engkau Tuhan ketika aku harus bercerai karena kekerasan yang aku lakukan di dalam kehidupan rumah tanggaku? Di manakah Engkau Tuhan ketika harus aku putus kuliah oleh karena kebebasan seksual yang aku lakukan? Di manakah Engkau Tuhan ketika harus masuk penjara oleh karena kekerasan, menghilangkan nyawa orang yang aku lakukan? Itu yang terkadang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mempertanyakan kembali balik kepada Allah dan sangat-sangat tidak membijakkan diri untuk ada dan mempersalahkan Tuhan. Sementara firman-Nya telah menuntun kita, telah mengarahkan kita. Firman-Nya telah menjadi bulan dan matahari dalam kehidupan kita. Firman-Nya telah mengajak kita untuk melihat kenyataan hidup ini juga kita ada dan telah alami. Bahwa kalau bukan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Dan kita bukan apa-apa. Kalau bukan Tuhan, kita tidak mampu untuk ada dan melewati satu detik pun di dalam kehidupan kita. Hanya karena Tuhan, maka kita ada dan mampu untuk selamat, mengakhiri tahun gumulan 2020 dan memasuki tahun gumulan 2021. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengarungi kehidupan tahun 2021 dengan segala baik. Karena kita ini juga adalah peziarah-peziarah sama dengan si pemazmur. Bersiarah di tahun 2021 untuk ada dan menuju ke tahun yang baru akan datang. Kita membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan orang yang senantiasa, sosok yang senantiasa ada dan membimbing dan menuntun kita. Kredo di saat ini, pertolonganku hanya dari Tuhan, ada dan memberikan kita sikap bijaksana bahwa jadikanlah Allah sebagai nahkodamu. Imani dan amini setiap perintahnya. Itulah pembaharuan imanmu di dalam memasuki tahun yang baru ini. Tuhan Sang Penolong akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.